bagaimana caranya? Sedangkan tidak bisa menghasilkan, mau pulang kampung juga ban motor meletus, bensin tak ada. Memang itu Ada corona. rasa yang membabi buta, Pak Ustadz. Iya, ada rasa yang membabi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, untuk langganan dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Farid Millennial. Jangan lupa like, share, and subscribe. Insyaallah mudah-mudahan berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Saya hari ini kedatangan tamu yaitu Andi Lutfi, berasal dari Universitas Dakwah. Ya. Ustadz. Ah? Fakultas Dakwah. Oh, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Makassar, UIN Alauddin. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada adindaku yang tercinta ini, yang gagah, yang sedikit agak miring-miring. Cukup singkat saja. Aktivitas apa yang kamu lakukan selama proses lockdown ini gara-gara virus corona? Sesuai dengan anjuran pemerintah, Pak Ustadz, ya, mungkin saya di rumah saja. Ya. Kalau pagi ya beli nasi kuning, kemudian kembali di rumah. Ya. Ya bersosial media, main HP, nonton YouTube, main game, mungkin begitu saja, Pak Ustadz. Jadi apa kendalanya selama masa lockdown ini? Apakah banyak permasalahan yang timbul, stres karena cintamu tidak ada lagi, puitis sekali dalam berkata-kata, diakibatkan karena jauh jaraknya daripada kasih sayang ibu dan lain sebagainya? Kalau problem yang pertama dan utama bagi saya, Pak Ustadz, itu sulit pada masa sekarang ini, apalagi social distancing, sulit untuk mencari ruang-ruang produktif lagi. Ya. Artinya kita dihimbau untuk di rumah terus. Mau ke kampus ya susah, harus punya Rumah surat. ya, kos. Ya. Hotel. Ya ke kos ya. Mau ke kampus susah, mau ke warkop ya ada semacam penggerebekan sekarang. Ya. Ya kemana-mana susah, Pak Ustadz, cuman bisa di kos. Tapi menurutmu tindakan pemerintah saat ini apakah bagus atau tidak? Kalau saya sebagai warga negara yang baik ya cukup mengikuti anjuran pemerintah karena ada pakar di balik itu, Pak Ustadz. Ya, betul. Tapi mungkin bagaimana pandangan Pak Ustadz? Ya, pandangan saya bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat pada pemerintah. Berdosa nanti kau. Ikuti apa anjuran mereka, karena pemerintah itu tidak melakukan peringatan seperti ini, tidak menyampaikan hal seperti ini kalau tidak ada pendapat-pendapat dari pihak lain, seperti Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Iya. Terutama Andre Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco. Tentu kemarin sudah ada statement bahwa jauhi dulu perkumpulan-perkumpulan. Sama saya, kamu juga punya job, toh? Iya. Job, rekam kiri kanan, apalagi fakultas dakwah, ya. Iya. Banyak bertakwa, mendakwai diri, ya, seperti itu ya. Kalau saya tidak fokus di dakwahnya, Pak Ustadz. Oh, di mana? Kan fakultas dakwah dan komunikasi. Saya fokus komunikasinya mungkin, Pak Ustadz. Oh, komunikasi, telekomunikasi, telepon itu ya. Mungkin. Jangan sampai kok yang halo-halo itu. Halo, anak kecelakaan. bukan yang itu, Pak. Saya kira yang itu. Jadi memang itu adik-adikku sekalian, para mahasiswa, hindari dulu warkop. Kenapa? Karena kopi mahal. Pertama. Yang kedua, modal 5.000 ji, memang saya tahu. Pernah tonjak mahasiswa, aku tahu sekali. Modal 5.000 sampai 7 jam, 8 jam. Apa mami itu bikin di situ? Nah, ya terkadang. Ada uang kotanya, Pak Ustadz, kayak tidak ada uang kotanya. Iya, kalau mahasiswa kan memang, ya saya patut cungkan jempol. Mahasiswa itu orang yang paling luar biasa. Ya, kenapa bisa? 5.000 rupiah bisa bertahan hidup. Luar biasa ya. Oh, luar biasa, Masya Allah. Makanya saya paling salut sama mahasiswa. 5.000 rupiah itu bisa hidup bertahan lama. Iya. Satu hari bisa sampai 1,5 hari lah. Ya, kan pagi makan
apa? Nasi Pagi kuning. bukan. Oke jelly drink pagi energen. Iya ya. 1.500. Iya. Siangnya oke jelly drink. Menahan lapar. Ya 1.000. Malam proma 500 3.000. Berarti 1,5 hari bisa berlaku itu 5.000. 3.000 ya Memang Ustaz. hebat Mas. Iya, Itu iya. pun kalau nongkrong di warkop ya teman yang beli kopi 1 orang 10 orang yang nikmati wifi-nya. Mungkin seperti itu. Tapi jarang juga mahasiswa begitu. Ya, mahasiswa yang kayak begitu ya. Iya, iya, iya. Mahasiswa seperti adik Lutfi ini luar biasa, hebat. Kayaknya saya salah satu dari mereka Pak Ustaz. Ternyata diakui kesalahan dan yang terjadi sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Nah, jadi selama lockdown ini aktivitas di kampus telah dihentikan. Apa yang adik Lutfi ini isi dalam keseharian? Apakah mengisi aktivitas yang lain kah? Ya cuman rebahan saja Pak Ustadz karena susah untuk mencari sekarang hal-hal yang produktif untuk di rumah saja. Ya. Artinya beberapa instansi juga libur, kita mau kerja di luar daftar kerja juga tidak bisa. Kasihan. Tapi itu susahnya karena susah dapat penghasilan tapi pengeluaran terus ini di masa tenggang corona Pak Ya, Ustadz. memang ayat yang berbunyi tentang itu ada yang persis seperti itu. Apa itu ayatnya Pak Ustadz? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup juga. Maksudnya Pak Ustadz, maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, artinya tidak tahu mau mati tidak bisa juga. Mau hidup juga bertahan, ada susah. Macam seperti itu mungkin. Ya, kasihan. Makanya kalau menurut saya mahasiswa ini punya kreativitas yang sangat tinggi. Ya, salah satu contohnya kreativitas mahasiswa kan banyak sekarang. Ya. Ada mahasiswa yang bisa membuat kendaraan terbang dari alat-alat seadanya. Artinya saya ini mahasiswa yang tidak kreatif Pak Ustadz ya kan? Hanya bisa rebahan. Rebah. Oh, berarti sakit ya? Jangan-jangan corona juga nih? Tidak. Oh, tidak. Alhamdulillah aman-aman. Ya. Tapi saya rasa internet sekarang wow, sudah luar biasa, Masya Allah. Sampai diberikan keluas-luasan. Iya. Bagaimana mahasiswa melihat pandangan daripada Adinda Lutfi ini melihat kondisi yang mana pemerintah telah meluangkan, membesarkan kuota internet luar biasa sekarang. Ada internet belajar kan? Iya. Ya, kuota internet belajar sampai 30 giga sampai debur Indonesia. Masya Allah. Sampai kuotanya tingkat dewa. Ya, sampai jungkir Bali mungkin tidak bisa habis. Bagaimana menanggapi kuota seperti demikian? Bagi saya memang hal yang luar biasa Pak Ustadz. Hanya persoalannya untuk membeli itu yang tidak luar biasa. Ada, maksud saya ini adakah itu idemu itu berpikir bilang bisakah ini begini, apakah bikin YouTube kan, menjadi YouTuber, menjadi vlogging. Kan ini sudah masuk Pak Ustadz. Oh iya kan saya undang ke sini ya. Makanya Saya itu. rasa ada gini Pak Ustadz ya. Iya, minta maaf ini makanan minuman tidak ada. Oh, iya, karena belum ada sponsor ya. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti kalau ada Insya Allah sponsor semoga ya. kedepannya dari channel Pak Ustadz ini ada. Makanya apa ini maksudmu? Apa ini aktivitas yang kau lakukan selama pemerintah menyiapkan kalian kuota internet yang begitu besar? Ya, cuman itu Pak Ustadz. Cuma nonton YouTube, main game. Ini menikah ini bizot bikin susah orang tua. Ya. Artinya bagi saya Pak Ustadz sangat sulit untuk menemukan hal-hal yang produktif di tengah sempitnya ruang saat ini. Masya Allah, kasihan juga ya kan. Iya. Penuh sedihnya di. Masya Allah. Jadi makanan keseharian bagaimana caranya sedangkan tidak bisa menghasilkan, mau pulang kampung juga ban motor meletus, bensin tak ada. Jadi itu semua sudah diagendakan Pak Ustadz. Jadi Ya. hari pertama yang beli nasi kuning si A, hari kedua si B. Tapi kalau ini berlanjut sampai 1 bulan, Nanti kita pinjam ke tetangga Pak Ustadz. kalau tetangga habis. Insya Allah ada terus itu Pak Ustadz. Ada saja itu Iya, jalannya ada. Tuhan Pak Ustadz. Betul. Insya Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki bukan untuk kamu. Allah memberikan rezeki tak disangka-sangka betul. Dan biasa ada yang datang bawa bantuan semacam bantuan popok ya, Masya Allah Pak Ustadz. bantuan makanan bagi mereka yang sedang korban kegalauan, korban karena
tak bisa apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan kepada Adinda Lutfi ini bahwa sebagai bintang tamu yang harusnya saya sampaikan itu bisa menjadikan pandangan tolak ukur nanti kepada mahasiswa lainnya. Insya Yang sementara ngos-ngosan ini, kasihan. Insya Allah. Semoga Ngos-ngos, penonton di rumah, kos-kosan Ustaz. ya. Ngos-kosan itu kan capek tuh. Kos-kosan, Tidak ada yang kos-kosan. makanya kos-kosan ya. Aduh, Ya, insya Allah ngapa kedepannya nada. penonton di rumah Pak Ustadz bisa melihat dan ya mengikuti anjuran Pak Iya, Ustadz. iya betul. Jangan Sehingga- ikuti saya. Oh, jangan. Memang kurang job sekarang ya, kurang Iya, job. betul, Ya, Ustaz. non job istilahnya ya. Tapi memang selama waktu sebelum corona ini terjadi, apa aktivitas Adinda ini? Sebelumnya Pak Ustadz saya ya mengajar di Atira. Ya, Tira. Sambil saya juga kuliah. Ya. Saya juga kemarin sempat menjadi supplier green tea ke beberapa warkop. Oh, ya, 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 Ya ya. hanya semua terhalang ini Pak Ustadz. Ya, terhalang karena cinta terhadapnya Iya. susah tembus ya. Gara-gara corona. Memang itu Ada corona. rasa yang membabi buta Pak Ustadz. Iya. Ada rasa yang membabi. Terkadang babi seperti itu ya. Buta ya. Ya, membabi buta itu. Heeh. Jadi memang kita harus sabar. Ini Insya Allah. sekarang kita diberi ujian. Sebenarnya Allah juga memberikan kita ujian itu tak lepas daripada kemampuan seorang hambanya. Ya, jadi sabar Dinda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba menerima daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan besar. Siapa tahu ada ide lain nanti bisa kita lakukan di rumah, nanti bisa kita lakukan di kos-kosan. Ada ide lain dengan cara internet yang begitu luas, seluas-luasnya, sebesar-besarnya, kuota yang begitu besar yang disiapkan oleh pemerintah, disiapkan oleh operator-operator sistem. Siapa tahu ada lahir ide-ide yang baru dari seperti itu. Ada? Insya Allah saja Pak Ustadz. Insya Allah. Insya Allah persiapa ini? Insya Allah Indonesia. Indonesia ya. Kalau Persi Arab insya Allah pasti. Itu. Tapi apakah ada Ustadz tambahan doa-doa untuk saya atau pemirsa di rumah Ada. menghadapi musibah ini Pak Ustadz? Ya ini Mungkin supaya bisa kita dibagi, ya. sehat walafiat, dikasih rezeki. Ini doanya. Ini pamungkas ini doa. Jarang saya ajarkan orang ini. Alhamdulillah saya ini Wih bersyukur, jarang Pak sekali. Ustadz. Kamu Jini. Ya, Alhamdulillah. Yang kuajarkan tapi nak dengar ke orang. Tidak apa-apa Tidak gitu. apa-apa Pak Ustadz. Coba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik lana. fima razaqtana wa qina azabannar. Mungkin aja benar. Ya doa makan memang. Alhamdulillah. Serius. Kenapa doa makan Pak Ustadz? Ya apa alasannya? Karena biasa kalau makan ku itu lupai makan. Saking kelaparan mungkin ya. Oh, iya. Makanya itu ingat terus. betul. Nah, makanya itu biasa kau makan lele pokoknya tangan sudah tidak dicuci padahal Rasul menganjurkan kita untuk selalu bersih. Din. Oh, Bersih. iya. Bersih. Para mahasiswa yang ada di kos-kosan saat ini. Ajarkan dirimu bersih. Makanya Rasul selalu menyampaikan kita agar bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci, orang yang bersih. Nah, dan kita ini senantiasa mencuci tangan. Mencuci muka, cuci kepala, berwudu. Oh iya Pak Ustadz. Hanya Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Nah, pertama adalah basuh wajahmu. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin berdiri salat, maka basuh wajahmu. Itu wudu. Ya. Jadi mencuci tangan itu sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Menghirup dengan hidung sunnah. Yang wajib itu adalah membasuh wajah. Nah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Cuci tangan, jangan sampai di tanganmu di kukumu ada jin galon, jin botol, jin dan jun dan lain sebagainya. Nah, Iya. maka dicuci tangan, betul-betul dicuci, perhatikan baik-baik. Kalau bisa pakai sabun, pakai sabun. Wamsau biru'usikum, basuh kepalamu. Ru'usikum, kepala ya, Iya. bukan rambut. Tapi kalau Imam Syafi'i, apa yang melekat pada kepala, rambut ini 3 biji ke atas itu sah. Iya. Kalau kena 3 biji ke atas, dipelajari ya. Iya. Dipelajari di kampus. Ya. Kalau 3 biji ke atas itu sah. Karena dia berada di atas rambut, di atas kepala. Iya. Kenapa alasannya dikatakan wamsau biru'usikum, basuh kepala? Karena kasihan yang tidak punya rambut.
Iya, Apanya betul, mau betul. bahasa itu? Betul, betul, Iya, betul. Makanya itu memang Al-Quran inilah raiba fihi hudal mutakin. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Subhanallah. Ah, Subhanallah. tapi kalau Imam Malik dari depan ke belakang, lanjut telinga, baru ke depan. Itu tidak ada masalah. Yang benar, semua benar. Yang salah itu pergi sembahyang tidak berwudu. Oh, iya. Itu yang salah ya. Jadi jangan kau begitu kerapa-rapa, kejili-jili, pecicilan. Atau bahasa Malaysianya, salah kau kerapa-rapa. Ya. Jadi dalam menghadapi corona Ustaz, saya tiap hari harus wudu ya. Mau pukul sembahyang. Oh iya. Ya. Kalau Saya kira tiap hari harus wudu Pak ya Ustaz. kecuali Menjaga kalau kebersihan. wudumu tidak sah toh, Oh, karena buang angin ya, Iya. buang gas. Kan biasa itu orang biasa bilang tidak kentu Justas. Apa tandanya kalau kau tidak kentu? Bilang tidak bunyi ji keluar. Biar tidak bunyi, kalau keluar ki itu angin dari belakang berarti kentu. Itu pusu namanya. Ya. Pusu ya. Ya memang tidak bunyi. Itu tetap kentut itu. Oh iya. Itu tetap dihitung kentut. Ya. Itu tetap dihitung buang angin. Jadi tidak sah lagi, maka ambil wudhu cepat lagi. Cuci lagi tangan. Kalau berjebat tangan nih jarak jauh lagi. Oh iya. Jebat tangan begini. Jangan jebat tangan begini. Apa itu? Kayak kaleng-kaleng. Begini saja ya. Makanya jebat tangan jarak jauh begini. Yang salah itu kalau wudhu kena najis, wudhu lagi. Itu sudah tidak sah. Wudhu kena artinya ada yang keluar dari dua tempat ini, maka tidak sah lagi. Wudhu lagi. Iya. Kalau bisa jangan putuskan wudhunya ya. Jangan Insya putuskan. Supaya bercahaya mukamu. Memang cahaya mukamu luar biasa. Ya. Cahaya lampu Pak Ustaz. Cahaya lampu ya. Memang. Kenapa kamu tahu ya dari tadi saya bilang begitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu selalu wudhu. Kecuali jangan sentuh aula mastumun nisa, perempuan. Tidak bisa ya Pak Ustaz. Ya, apalagi istrinya orang tidak bisa. Oh iya. Betul. Betul. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kalian yang memiliki pasangan jangan sentuh pasangannya orang lain. Itu tidak bisa, pasti membatalkan wudhu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwasanya makanannya dan juga tempat istirahat yang cukup. Iya. Ya, istirahat yang cukup. Makanya benar Al-Quran menyampaikan waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an sidada. Waj'alna al-laila libasa, malam itu sebagai tempat istirahat. Iya. Ya. Makanya Rasul mengajarkan kita 3 bagian. Nah, ini ya. Yang pertama 8 jam istirahat. Iya. Yang kedua 8 jam bekerja. Iya. Yang ketiga 8 jam ibadah. Jadi 8 bagi kali 3 24 toh? 24 jam. Kecuali planet Mars 28 jam. Memang ngolongol memang ini. Iya. Batuk dulu, bukan corona ini nak, bukan. Oke. Musim. Subhanallah. Memang banyak jadwalku begini Mi. Iya. Iya. Kamu tidak ada jadwalmu? Alhamdulillah belum ada Pak Ustaz. Iya, ku cancel ke jadwal. Oh di mana Pak Ustaz jadwal tak? Singapura. Kenapa di cancel Pak Ustaz? Tidak ada memang. Masa bukan ke Singapura kan tidak memang jadwalku. Makanya bingung juga. Jumat juga nanti kayaknya di cancel juga. Tidak ada masalah. Makanya banyak ketawa sekarang ini. Karena kurang jadwal kah? Iya, kurang jadwal kah? Insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita senantiasa. Dan itu yang paling utama. Tidak ada aktivitas selama ini, cuma rebahan. Dinda Lutfi, kalau keluar kemana saja? Penjual nasi kuning. Oh, nasi kuning. Bermanfaat sekali ya. Masya Allah. Luar biasa manfaatnya Pak Ustaz. Oh. Dia bermanfaat 1 kali 24 jam Pak Ustaz. Nasi kuning Masya Allah. Saya juga pernah begitu dulu. Tapi banyak utangku dulu. Tapi sudah kasih lunas. Bahaya itu kalau tidak kasih lunas utang. Bahaya memang. Ada jutaan pun ada. Alhamdulillah masih ada Pak Ustaz. Oh, masa? Saya kira Tommy lunas ki. Ya Allah ya Karim. Insya Allah. Insya Allah, Selama mudah-mudahan. masih berjalan. Iya. Ingat kita semua itu penjual-penjual karena kalau sukses kok. Insya Allah. Ingat ki mukanya jamu kau bayar kita. Berdosa itu nanti. Semoga sukses di Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Tapi memang saya lihat rupa-rupa wajahmu ini sukses. Tapi kamu harus hijrah. Hijrah kemana itu Pak Ustaz? Hijrah anaknya Pak Tajudin.
Masuk ke Oh, saya melamar ini maksud melamar. hijrah dari Makassar ke Palestina, ikut perang di sana. Malah, nah, Suksesnya Pak Ustadz, suksesnya. oh sukses, insya Allah sukses. Tapi sekarang bandara ditutup, coy. Iya. Ditutup, guys. Tapi tidak dia. Jadi bisa hijrah saya ke Maros ini Pak Ustadz. Dari Makassar ke Maros, Samata ini Pak Ustadz, Samata ke dari Maros. Samata ke Maros, buang-buang bensin. Rebahan tonjak aku nanti di sini. Insya Allah tidak. Oh, insya Allah mudah-mudahan tidak ya. Jadi tapi tidak pernah keluar daerah, berpikir mau keluar daerah, Biasa Pak Ustadz, ke kampung, kampung halaman. kampung halaman. Jangan pulang dulu. Kenapa? Jangan sampai kau bawa virus, Iya, Pak Ustadz. Saya ikut anjuran virus kemarin. Trojan ke apa. Makanya biar saja dulu kita banyak di kos-kosan saja dulu. Nah, Iya, Pak Ustadz. biar penagih-penagih itu datang tidak masalah. Gampang, baca doanya saja. Ada doanya Pak Ustadz. Ada. Oh bisa kayaknya dibaca. Allahumma inni a'udzubika A'udzubika. minal khubusi wal khaba'is. Kalau datang sembunyiku di WC ya, baca itu doa. Insya Allah lolos dari penagihan. Memang susah ditebak memang, karena penagih sekarang model baru, AKBP, Ya. bukan kepolisian, Apa itu Pak Ustadz? anggota koperasi bagian penagihan. Memang lucu. Subhanallah. Seru saya memang kalkulator kalau dia datang itu ya, memang membingungkan sekali. Tapi memang Rasul melarang kita untuk keluar dulu. Iya. Ini memasuki daerah yang terdeteksi virus tidak boleh juga. Keluar dari tempatmu yang terdeteksi virus juga tidak boleh. Jadi harus di situ saja Ya. Pak Ustadz. Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tum, jika engkau mendengarkan bita'uni, ada wabah, bi ardi, di sebuah kampung itu ada wabah. Fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke sana." Ini Rasul bersabda. Wa iza waqa'a bi ardi wa antum biha, jika engkau mendengarkan ada wabah di tempatmu itu, fala takhruju minha, kalian jangan keluar dari situ. Tapi memang bingung saya, banyak orang yang kena wabah di sana tempatnya datang ke sini. Kemarin di Soti di penjara. Yang kau syuting kau nak? Insya Allah. Ya, yang syuting nanti kau di penjara juga. Insya Allah. Ya makanya itu bingung juga saya. Harusnya ini cara Rasulullah untuk melindungi orang yang belum terkena wabah. Kan dulu banyak orang mati gara-gara kusta. Iya. Karena kusta belum ditemukan obatnya. Iya. Banyak mati gara-gara kusta. Sekarang beda, banyak mati gara-gara Dusta. dusta ya. Banyak sekarang. Dusta ya. Ya seperti ya dugem-dugem itu mati juga, dusta mati ya, makanya jangan dugem, tidak boleh juga. Nah tapi sekarang sudah ditemukan obatnya. Ya jadi selama perjalanan ini berapa hari virus corona merebak ini dan membuat lockdown, Andinda Lutfi ini selain itu mendapatkan informasi dari mana Terkait apa Ustaz? terkait virus-virus ini, update virus ini? Ya di sosial media Pak Ustaz. Oh sosial media. Jadi sosial media tidak kena virus juga? Alhamdulillah tidak. Oh tidak. Oh saya kira kena virus juga ya. Tidak Pak Ustaz. Jadi untuk menyampaikan kabar berita, mendapatkan informasi update dari teman-teman di kampus bagaimana caranya? Dari grup-grup sosial media Pak Ustaz, Oh, kayak grup-grup. WA. Tapi masih ada kuota ya? Alhamdulillah pakai wifi Pak Ustaz. Oh wifi di mana? Wifi di kos. Oh wifi di kos. Oh ya. Tapi ndak ada lagi pertemuan di kos ya? Iya, enggak ada. Jangan lakukan itu karena tidak ada gula. Kenapa? Tidak ada kopi. Tidak ada kopi juga habis. Penjual Betul, hampir betul. tutup semua. Besok ini semua kantor-kantor tutup ya. Ya jadi memang wajar kalau kita harus ini. Tapi makanan bagus ya, segar semua. Iya. Tidak ada makanan-makanan yang dilarang. Karena Iya. makanan juga itu bahaya. Jangan kau sambaran do makan. Karena biasa ada mahasiswa tidak ada yang makan, ambil batu. Saya kira dia ganjal perutnya termata nama makan, bahaya. Tidak segitunya saya. Oh Pak tidak Ustaz. begitu, Ya, karena alhamdulillah. ya Rasul juga melarang kita makan sembarang. Ya. Jangankan memakan, membunuhnya pun dilarang. Ya seperti katak, kelelawar. Ya Oh iya. jangan makan katak. Apa bahasa gaulnya katak? Cebong ya, Cebong. cebong. Kalau bahasa gaulnya kelelawar,
Eh, Kampret. Nah, kampret. Maka cebon dan kampret Anda selamat. Tidak akan pernah dimakan lagi, insya Allah. Makanya apapun pilihanmu, minumnya tetap teh botol. Sosro. Ya. Memang tadi ya kalau anunya Betul, sosro betul. ya. Mantap Nah, channelnya Pak mudah-mudahan Ustadz. sosro nanti jadi salah satu endorse kita nanti nih, insya Insya Allah, Allah. insya Allah. Kita siap menjadi ambasador di sini. Insya Allah. Matador Pak Ustadz. Hah? Maju tanpa dorongan. Dari mana kau dapat lagi itu? Dari teman. Iya, akhirnya nanti muntaber. Apa itu? Mundur tanpa berita. Makanya Jangko Lambertus, lambat berterus terang. Luar biasa. Memang banyak Subhanallah. kalimat-kalimat begitu di. Lebih banyak pengetahuannya Pak Ustadz. Luar biasa. Lanjut. Iya. Jadi tidak ini tadi Rasul bersabda, Ya. jangankan memakan, membunuhnya pun dilarang. Iya. Ini dalam kitab Sunan As-Sagir di juz keempat halaman ke-59. Sangat jelas. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la taqtulud dafadi, jangan kalian membunuh katak. Fa inna nakikhat tasbih, karena kicauannya katak itu bertasbih. Pernah dengar katak berkicau? Tidak Pak Ustadz. Bagaimana biasanya katak berkicau? Tuk-tuk, bukan itu, tuk-tuk, bukan. Mungkin pemirsa di rumah bisa bantu. Tuk-tuk, meong bukan ya? Bukan itu. Mbe, bukan. Itu kambing Pak Ustadz, kambing. Oh, sejak lupa itu mana katak Saya lupa berkicau. juga. Seperti Webek, itu ya. webek. Oh, Sudah mirip ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. mirip katak memang ya. Jadi kalau katak berkicau itu tasbihnya. Oh iya. Beda dengan tasbihnya kita ini manusia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kau bertasbih gimana? Ya sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti Pak Ustadz. Karena biasa kalau Alhamdulillah. miskin itu belum datang kiriman tasbihnya masih sempurna. Allah, 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 Allah. Begitu kiriman datang, mol. Berubah tasbihnya. Tasbih model baru. Iya, tasbih model baru. Makanya perlu diperhatikan sama sekali bahwasanya katak itu tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kelelawar tidak boleh dibunuh. Wala taqtulu khufash, jangan kalian membunuh kelelawar. Fa innahu lamma haribal baitul maqdis. Karena sesungguhnya ketika Baitul Maqdis dibakar. Ya. Siapa yang membakar Baitul Maqdis? Mereka orang-orang yang yakin dan percaya ketika Baitul Maqdis habis, hancur lebur, maka Haikal Sulaiman akan mulai muncul. Ketika Haikal Sulaiman muncul, maka yang namanya Dajjal, Masihud Dajjal akan segera tiba. Ya. Maka ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu akan berkata, qala, dia berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, sallitni alal bahri, berikan aku kekuatan atas laut, hatta girikahum, sampai aku menenggelamkan orang-orang yang membakar Baitul Maqdis. Ini Pak Ustadz bukan kelelawar yang disopeng. Termasuk juga. Oh termasuk ya? Ya. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar akan datang mengepak-ngepikkan sayapnya, berupaya untuk membunuh api yang membakar Baitul Maqdis. Maka kenapa sehingga muncul cerita bahwa banyak orang yang asma obatnya itu kelelawar. Ya. Katanya juga kalau makan kelelawar itu menandakan bahwa kita orang kuat, orang hebat, orang kaya, orang makmur. Ya. Sesungguhnya itu bahaya. Karena Rasul melarang kita membunuh kelelawar. Oh, sudah tidak bisa. Tidak boleh. Nah, jadi jangan makan kelelawar ya. Jadi ini pengetahuan yang baru untuk teman-teman Ya, di rumah, harus. apalagi saya. Harus kau tahu semua itu. Saya baru tahu ini Pak Ustadz. Banyak penyakit, banyak obat-obat yang lain selain obat kelelawar itu. Oh iya. Kalau asma kan ada namanya bawang merah. Iya. Bawang merah, makan bawang merah. Makanya itu orang tua dulu kita itu kalau baru lahir anak kecil ditaruh di sini panini sama bawang merah. Iya betul. Nah, supaya itu aroma bawang merah itu membuat lancar peredaran udara masuk ke dalam tubuh. Subhanallah Pak Ustadz. Dan semua itu lendir-lendir keluar lendir-lendir. Ditambah dicekok itu pakai daun paria. Iya. Nah, ditambah dicekok pakai daun paria supaya lendir semua itu keluar, supaya orang tua itu juga lega kalau anaknya tidak poso-poso lagi ya, Yes. tidak ngos-ngosan karena itu sekarang ini kan banyak orang tua tidak mau pakai begitu, akhirnya anaknya penyakitnya banyak kasus mati meninggal dunia anak kecil karena diakibatkan tidak mampu bernapas dengan bagus karena masih banyak lendir dalam tubuhnya itu. Jangan juga muncul cerita, kan biasa dengar cerita toh bahwa bawang merah itu obat supaya lari setan. Iya. Nah, tidak ada setan takut bawang merah.
Ke pasar mak kok? Bawang putih Pak Ustadz, pampir. Tidak ada takut. Coba kok ke pasar tanya ki berapa harga bawang. Naik itu harga bawang. Nah setan ngatur gitu. Oh iya. Nggak ada takut setan sama itu. Makanya logika kalau berpikir, coba bahasa setan takut sama bawang. Nah dia saja atur ke harga bawang. Betul, Nggak ada. betul, Pak Ustadz. Makanya itu tidak. Itu makanya itu orang-orang Arab, orang-orang Hindustan, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Mustang, Rustang. Besar-besar hidungnya itu. Wah, orang Arab besar hidungnya karena bawa Bombay guys. Oh beda. Bombay. Insya Allah kita bawa tak kecil begini, hidung sudah pesek, malas dicium. Bagaimana tidak tambah hilang hidung tak? Makanya itu, jangan sembarang makan ya. Betul, betul. Ini hewan apa namakan semuanya, ular apa namakan. Jangankan ular namakan semua, jalan tol namakan juga. Apalagi jalan kota jadi nyaman nak. Tambah lagi Lombok kah. Jadi Adindaku Lutfi, kiat-kiat apa yang Anda akan lakukan selama virus corona ini masih melockdown aktivitas Adinda ini? Nah, saya rasa berkat masukan Postat ya setiap hari saya insya Allah akan menjaga wudhu, kembali mengingat Sang Kholik, Ya. meminta curhat bersama dengan Mama Yang Dede. Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Bukan Yang Maha Ini Kuasa, bahaya Postat. itu. Insya Allah semoga ada petunjuk dan jalan yang diberikan, dimudahkan bagaimana menanggulangi wabah ini. Dan insya Allah semoga wabah ini berlalu dan saya bukan menjadi salah satu korbannya Postat. Tapi tidak merasa senang ya selama lockdown terjadi? Merasa sengsara Postat. Oh sengsara. Iya. Kasih. Ketemuan saja susah Postat. Sama siapa? Sama teman. Oh iya. Jangan dulu pacaran ya. Bukan Postat. Oh, Laki-laki Postat. Laki-laki. Ji. Oh iya. Karena Susah. tidak bisa menyentuh istri orang lain. Iya, distance sosial apa? Social distance. Distance, Iya. ya. Artinya jaga jarak ya. Iya. Memang sulit sekali. Bayangkan itu. Bagaimana nantinya itu kalau ini baru gambaran ya. Iya Postat. Baru gambaran. Bagaimana nanti ketika bumi hancur sehancur-hancurnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi mengeluarkan isi perutnya. Kemana kita mau pergi? Bone hancur bone. Ke suatu tempat yang jauh dari kemungkaran Postat. Yang dekat air laut tumpah ke darat. Ya. Wabusatil ardu basa. Berhamburan bagaikan debu. Ya. Wal jibala autada. Gunung-gunung meletus. Ya. Semuanya. Iza syamsu kuwirat. Matahari tergulung. Wa izan nujumun qadarat. Bintang berjatuhan. Kemana kita mau berpayung? Ngeri sekali tuh Postat. Makanya sadar kok. Tobat kok. Corona saja ini Postat saya sudah takut kiri kanan. Takut kiri kanan. Saya lagi takut ini. Dari tadi kekeringatan ini. Tapi saya negatif. Postat negatif. Negatif. Jadi apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Di kos-kosan? Mungkin yang untuk khusus pemirsa yang ada di rumah. Bagi yang pola hidupnya sama seperti saya yang miris, ya setelah mendengarkan ceramah Postat, tolong ubah pola hidup kalian. Bagaimana mengikuti anjuran Postat sesuai dengan sunnah Rasul dan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita dapatkan pengetahuan yang luar biasa dari Pak Ustadz dapat menjadi pedoman untuk kita semua, khusus teman-teman yang ada di rumah menghadapi musibah corona ini. Mungkin itu saya Postat. Itu saja ya. Bagi teman-teman di dekat kos yang lagi utang piutannya belum selesai, kasihan. Apa ada yang mau disampaikan kepada pemerintah? Kan pemerintah sekarang sudah, nanti kita bahas itu ya. Iya. Tapi masalah virus corona ini semua cicilan itu pemerintah sudah keluarkan himbauan di pembahasan berikutnya nanti. Tapi pembahasan yang akan dibahas kepada pemerintah, ada sepatah kata untuk pemerintah setempat. Apa yang perlu Anda inginkan? Apakah perlu dicek status? Cek cek kesehatan karena masih jauh dari sentuhan
Masker saja saya lihat itu, aduh Iya, kasihan. naik Pak Ustadz Ya, maskernya. sudah 20 hari saya lihat kau pakai itu. Oh, itu masker baru Pak Ustadz. Oh, masker baru, alhamdulillah. Baru tadi. Tapi gratis. Alhamdulillah minta dari teman. Oh, minta dari teman. Ya, makanya ada permohonan Bagi saya bisa dilihat untuk kamera. Pemerintah kiranya bisa memudahkan warga setempat bagaimana melihat warga-warga yang sulit untuk mendapatkan masker dan antiseptik dikarenakan mungkin ada beberapa oknum yang menampung itu. Mungkin pemerintah bisa memberikan solusi cerdas terkait hal ini. Ya, kasihan Eh, juga mahasiswa yang tidak punya masker ya. Iya, Pak Ustadz. Kalau bisa ya digratiskan lah Ya. untuk momen corona ini. Karena biasa jemuran dijadikan masker juga ya. Iya, Pak Ustadz. Terkadang baju dirobek sedikit. Oh, baju dirobek sedikit. Kasihan. Ya, minta masker yang banyak-banyak. Ya semampunya saja. Tapi hand sanitizer kan mahal. Iya sudah naik Pak Ustadz. Itu Detol sudah 100.000 kayaknya itu. Terus apa kau pakai cuci tangan? Pakai air saja. Pak. Air ludah. Air galon. Air galon. Kasihan tidak ada sabun apa? Oh ada Pak Ustadz. Habis sabun pakai odol. Habis Oh, odol. iya. Intinya dia berbusa dulu. Yang penting berbusa ya. Kasihan para mahasiswa. Jadi pemerintah insya Allah, pemimpin kami yang adil, insya Allah dengarkanlah keluhan para mahasiswa kita yang mereka lagi terisolasi di dalam kos-kosnya masing-masing. Bukan terisolasi karena lockdown, karena memang susah sekali keluar. Semuanya pada mahal, semua itu juga takut keluar. Yang kedua, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak punya bertahan hidup pun sangat sulit. Yang ketiga, mudahkanlah segala akses kepada mereka supaya mereka bisa berkembang. Apa yang harus mereka lakukan dan apa ide-ide yang mereka miliki ini brilian banget, luar biasa. Mereka punya ide yang bagus, cuma kalau perut kosong tentunya ide tidak akan bisa muncul. Makanya perhatikan mahasiswa kita, mereka ini adalah garda terdepan memajukan bangsa kita yang tercinta ini. Insya Allah, mungkin ini saja. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.